sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, Tanah Warisan. Selamat menikmati, salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada masa kerajaan Pajang, di mana terjadi perseteruan dengan awal mula berdirinya kerajaan Mataram. Di sebuah kademangan bernama Candisari, disitulah cerita ini tersusun. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Ki Tambi membangunkan pemuda Candisari. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai di muka regol rumah Bramanti. Ternyata Bramanti masih duduk di bawah pohon sawu, meskipun kini ia sudah tidak menganyam keranjang. Tetapi ia memandangi awan yang lewat selembar di atas kepalanya demi selembar. Bramanti terkejut ketika ada beberapa ekor kuda berhenti di depan regol halaman. Segera ia meloncat berdiri dan menyongsongnya. "Ah," desisnya, "kalian membuat aku terkejut dan ketakutan." Tetapi Bramanti menjadi heran melihat Ki Tambi tersenyum aneh kepadanya. "Mengapa kau tidak bersembunyi lagi, Bramanti?" bertanya Ki Tambi. "Aku menunggumu sampai tulang punggungku hampir patah," berkata Panjang. "Maaf, aku terlampau tergesa-gesa. Aku menyangka bahwa Wondogeni tiba-tiba saja datang memasuki halaman rumah ini, sehingga aku segera lari dan bersembunyi di sungai." "Sungai mana?" desak Panjang. "Ada beberapa jalur sungai di kademangan kita ini." Panjang menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak menyaut lagi. Dibiarkannya Ki Tambi menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Aku memerlukan kawan, Bramanti." Bramanti memandang Ki Tambi dengan sorot mata keheranan. Terbata-bata ia bertanya, "Apakah maksud paman?" "Aku memerlukan kau untuk mengawani aku, Bramanti." "Tetapi apa yang akan paman lakukan?" "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengubur mayat yang ditinggalkan oleh Putut Sabuk Tampar di tengah jalan. Aku memerlukan kau untuk membantu menguburkannya." Bramanti menarik napas dalam-dalam. "Oh," desahnya, "aku sangka paman akan melakukan sesuatu yang mengerikan." "Nah, berkemaslah. Di mana mayat itu sekarang, paman?" "Di ujung kademangan." "Oh, di ujung kademangan. Di ujung bulak itu maksud paman?" "Ya." "Aku takut, paman, kalau tiba-tiba saja orang-orang Wondogeni datang lagi untuk mengambil orangnya yang terbunuh, dan bahkan dengan yang terluka itu sama sekali." "Nah, tentu tidak. Panembahan Sekar Jagad tidak akan punya waktu untuk mengurusinya. Karena itu biarlah kita saja yang melakukannya." "Tetapi mengapa mesti dengan aku? Bukankah masih banyak kawan-kawan Panjang yang lain yang lebih berkepentingan daripada aku?" "Berkemaslah, jangan terlampau banyak bertanya." Bramanti menarik napas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian melangkah surut. "Baiklah, kalau paman menghendaki. Tapi apakah paman tidak singgah lebih dahulu?" "Terima kasih, aku ingin segera melakukannya." Bramanti pun kemudian melangkah surut sambil berkata, "Maaf, paman, aku akan berpakaian dulu." Bramanti pun kemudian berlari melintasi halamannya untuk mengambil pakaiannya yang masih agak lebih baik untuk pergi bersama-sama dengan Ki Tambi dan Panjang.
Sambil mengenakan pakaiannya, Bramanti selalu diganggu oleh berbagai macam masalah tentang dirinya sendiri. Mengapa tiba-tiba saja Panjang dan Kitambi bersama-sama mengajaknya pergi untuk mengubur orang Panembahan Sekar Jagad yang terbunuh itu? Keduanya adalah orang-orang yang agaknya menaruh kecurigaan padanya. Tapi akhirnya Bramanti tidak dapat berbuat lain daripada pergi mengikuti kedua orang itu. Apa boleh buat, desisnya. Sebelum ia turun ke halaman, maka ia pun minta diri lebih dahulu kepada ibunya bahwa ia akan pergi bersama Kitambi dan Panjang. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya ibunya. "Sekedar melihat-lihat, Ibu. Mungkin Paman Tambi ingin mengenali tanah yang telah terlampau lama ditinggalkan. Karena aku pun baru kembali pula ke tanah ini, maka aku dibawanya serta. Panjanglah yang akan memperkenalkan kami dengan hal-hal yang baru, yang belum pernah kami lihat sebelumnya, atau yang barangkali telah kita lupakan." Ibunya sama sekali tidak berprasangka apapun juga. Karena itu maka dibiarkannya anaknya pergi bersama Kitambi dan Panjang. "Nah, naiklah," desis Tambi sambil menyerahkan kendali seekor kuda. "Apakah aku juga harus berkuda? Apakah kau dapat berlari secepat kuda-kuda ini?" Bramanti tersenyum. Ia tidak dapat memilih, karena itu maka terimanya kendali kuda itu sambil berkata, "Tetapi aku belum terlampau biasa berkuda, Paman. Mungkin aku tidak akan dapat setangkas Paman dan Panjang." Tapi Kitambi dan Panjang tidak menjawab. Mereka pun segera melompat ke punggung kuda masing-masing sambil berpandangan sejenak, dan Panjang pun kemudian berkata, "Belajarlah naik kuda, Bramanti. Apabila pada suatu saat kau nanti menjadi pengawal Kademangan dan kau harus menjalani pendajaran dengan cara seperti yang pernah dilakukan oleh Temunggul, yaitu mempersilahkan calon pengawal itu menundukkan seekor kuda yang masih liar." Bramanti tersenyum sambil membelai kepala kuda. "Tapi bukankah kuda itu tidak nakal?" "Sepengetahuanku tidak," jawab Panjang. "Agaknya masih lebih beruntung bagi mereka yang hanya sekedar menundukkan kuda yang liar, daripada harus bermain-main dengan seekor dan bahkan sepasang harimau." Panjang pun tersenyum pula. Katanya kemudian, "Ayo, cepatlah sedikit." Bramanti mandangi mata kudanya sejenak. Kemudian ia pun segera melompat pula ke punggungnya. "Kau tidak dapat mengelabui aku, Bramanti," desak Kitambi. "Orang yang tidak biasa berkuda tidak akan melompat setangkas engkau." Kini Bramanti tertawa, katanya, "Aku adalah seorang pesuruh selama aku merantau. Pesuruh seorang pedagang sapi di Wonokromo. Selama itulah aku belajar naik kuda untuk kepentingan pekerjaan itu." "Apakah kau belajar menjinakkan harimau pula?" bertanya Panjang tiba-tiba. Bramanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng. "Tentu tidak. Mengapa?" "Tidak apa-apa. Marilah, kita jangan terlambat," berkata Kitambi, "supaya kita tidak bertemu dengan orang-orang dari Kademangan lain yang mungkin akan melihat orang-orang yang terbunuh itu pula." Mereka bertiga pun segera meninggalkan regol halaman rumah Bramanti. Semakin lama derap kuda mereka pun menjadi semakin cepat. Kitambilah yang berada di paling depan, kemudian Panjang, dan yang paling belakang dari mereka adalah Bramanti. Namun demikian, setiap kali baik Kitambi maupun Panjang selalu berpaling. Mereka melihat betapa Bramanti tidak kalah tangkasnya dari mereka berdua. Ketika Kitambi mempercepat laju kudanya, diikuti oleh Panjang, maka kuda Bramanti pun berpacu semakin cepat. "Anak itu cukup tangkas di punggung kuda," desis Kitambi di dalam hatinya. Tetapi masih saja ia menemukan jalan untuk mengelak dengan mengaku dirinya sebagai seorang pesuruh. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Sedang laju kuda mereka pun semakin lama semakin cepat.
Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berderap menyusur jalan di tengah-tengah sawah menuju ke perbatasan Kademangan Candisari. Dan pada itu orang-orang yang masih ada di Kademangan duduk sambil merenungi apa yang telah terjadi. Di dalam rumah Ki Demang itu masih berbaring seorang pengikut Panembahan Sekar Jagad yang sedang mendapat pengobatan. Ki Jogoboyo yang masih ada di Kademangan itu juga sekali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi heran mengapa sampai saat ini orang-orang Kademangan Candisari masih juga berdiam diri menghadapi segala macam tindakan dari orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Bahkan semakin lama semakin menjalar desas-desus bahwa orang-orang Panembahan Sekar Jagad adalah orang-orang yang ajaib. Cerita terakhir mengatakan bahwa Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang mampu melenyapkan diri, mempunyai ilmu siluman sehingga tiba-tiba saja ia dapat lenyap dari pandangan mata. Dengan demikian ia dapat berada di segala tempat dan di segala waktu tanpa diketahui oleh orang lain. Tetapi baik Ki Jogoboyo maupun para pengawal Kademangan itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa 4 orang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad yang langsung dipimpin oleh Wondogeni sendiri dapat dikalahkan oleh hanya seorang yang mengaku dirinya utusan Resi Panji Sekar. Namun pembicaraan antara Ki Tambi dan Ki Demang ternyata telah menumbuhkan persoalan di hati anak-anak muda Kademangan Candisari. Meskipun dengan ragu-ragu, namun 1-2 di antara mereka sudah mulai bertanya-tanya satu dengan yang lain. Apakah kita akan membiarkan keadaan serupa ini untuk seterusnya? Dan setiap kali mereka selalu mendengar Ki Demang berkata kepada orang-orang Kademangan Candisari bahwa untuk kepentingan Kademangan ini sendiri, mereka sebaiknya tidak berbuat apa-apa terhadap setiap utusan Panembahan Sekar Jagad. Pada suatu saat mereka akan berhenti dengan sendirinya, berkata Ki Demang setiap kali. Tetapi kapan? Pertanyaan itu menyentuh setiap hati. Kita harus menunggu sampai kita siap melakukan sesuatu, berkata Ki Demang. Itu pula setiap kali. Atau kalau kita memang tidak mampu, maka apabila perselisihan antara Pajang dan Mataram telah selesai, maka kita akan dapat meminta perlindungan lagi dari para prajurit, dan Panembahan Sekar Jagad pun pasti akan segera mereka selesaikan. Namun setiap kali terngiang pertanyaan di setiap hati, tetapi kapan? Tetapi kapan? Kita harus mulai. Hati para pengawal itu pun telah bergerak. Kita harus mempertahankan apa yang ada sekarang sebelum semuanya habis terperas. Namun para pengawal beberapa orang laki-laki dan bahkan Ki Jogoboyo sendiri masih saja menyimpan persoalan itu di dalam hati mereka. Hanya Ki Tambilah yang berani mengatakan berterus terang, bahkan di hadapan banyak orang. Setiap kali seorang ingin mengutarakan isi hatinya, maka setiap kali mereka selalu dibayangi oleh kecemasan. Kalau yang diajaknya berbicara itu justru salah seorang dari pengikut Panembahan Sekar Jagad yang secara rahasia memang dibiarkan berada di tengah-tengah lingkungannya. Temunggul pemimpin para pengawal Kademangan itu pun sama sekali masih belum mengatakan sesuatu. Meskipun sebenarnya hatinya sendiri bergolak, tetapi sampai saat itu ia masih mempunyai perhitungan sendiri. Ia masih mencemaskan nasib Ratri. Apabila orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu marah, maka nasib Ratri akan menjadi tidak terlampau baik. Tetapi apabila kita biarkan saja mereka berbuat sewenang-wenang, maka Kademangan ini benar-benar akan kering. Dan apakah dapat dijamin bahwa setelah mereka memeras habis kekayaan di Kademangan ini tidak akan mengganggu gadis-gadis? Apabila mereka sudah tidak memerlukan Kademangan ini lagi, maka apapun dapat mereka lakukan. Memusnahkan Kademangan ini dan merampas gadis-gadis. Apabila angan-angan Temunggul telah sampai sedemikian jauh,
Maka tiba-tiba ia menggerakkan giginya sambil menggeram di dalam hati. Kita harus bangkit melawan. Kita harus menyelamatkan seluruh isi Kademangan ini, terutama Ratri. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang sekali lagi perkelahiannya melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Disisnya dalam hatinya, mereka ternyata adalah orang-orang biasa. Mereka dapat juga dilawan. Sentuhan tanganku dapat juga mengenai tubuhnya. Mereka sama sekali bukan iblis. Tetapi Temunggul pun belum pernah menyatakan perasaannya itu. Ia masih menyimpannya seperti lawan kawan-kawannya yang lain. Hanya sekali-sekali terloncat juga 1-2 patah kata. Namun di dalam lingkungan yang sangat terbatas. Meskipun demikian, yang 1-2 kata itu agaknya telah merambat pada setiap hati para pengawal. Seperti percikan api yang terbalut di dalam sekam. Setiap saat apabila datang suatu kesempatan, maka setiap dada itu pasti akan meledak. Mereka hanya menunggu, tapi mereka tidak tahu apakah yang sebenarnya mereka tunggu. Karena pimpinan tertinggi dari Kademangan mereka sama sekali tidak memberikan arahan apapun untuk mengatasi persoalan itu. Meskipun demikian, ketika para pengawal, terutama anak-anak mudanya, meninggalkan Kademangan, mereka telah membawa persoalan di dalam hati mereka. Persoalan Kademangan mereka yang semakin lama menjadi semakin miskin. Hari depan Kademangan mereka yang suram dan hari depan mereka sendiri. Sejak peristiwa di ujung batas Kademangan Candisari dan sejak salah seorang dari pengikut Panembahan Sekar Jagad berada di Kademangan Candisari, seakan-akan disaput oleh napas yang lain dari kebiasaannya. Para pengawal nampak menjadi semakin tegang. Meskipun di dalam hati diam-diam mereka selalu mengasah senjata-senjata mereka dan menyimpannya baik-baik. Mereka merasa suatu ketika senjata-senjata itu akan mereka pergunakan apabila mereka keluar rumah, ke sawah, dan apalagi mereka yang sedang meronda. Maka senjata-senjata itu tidak pernah terlepas dari lambung mereka. Agaknya Kitambi tidak henti-hentinya berbisik kepada setiap telinga bahwa waktunya sudah hampir tiba untuk bangkit dan melawan kekuatan Panembahan Sekar Jagad. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Kitambi selalu membesarkan hati anak-anak muda itu. Tetapi bagaimana dengan Panembahan Sekar Jagad sendiri? Ia pun manusia biasa. Bukankah orang-orangnya sama sekali tidak mampu melawan Putut Sabuk Tampar? Seandainya Panembahan Sekar Jagad sendiri akan turun ke Kademangan ini, ia akan berarti Resi Panji Sekar pun akan muncul pula. Siapa mereka? Mereka pun orang-orang biasa. Kalau kita tidak dapat melawan seorang lawan seorang, maka kita akan melawan bersama-sama. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Ya, kami menunggu saat yang demikian. Sementara itu Bramanti sama sekali tidak pernah keluar dari halaman rumahnya. Sehari-hari kerjanya hanya duduk di bawah pohon sawo menganyam keranjang, wuwu, dan kadang-kadang macam-macam barang yang lain. Adalah kesenangannya sejak kecil bermain dengan rautan bambu. Sejak umur 8 tahun ia sudah dapat membuat kipas api dan serok dapur. Tapi kadang-kadang Panjanglah yang tiba-tiba saja telah berada di rekol halaman. Setiap kali ia selalu singgah ke rumah itu. Kadang-kadang pada saat ia berangkat ke Kademangan, kadang-kadang setelah ia pulang. Bahkan kadang-kadang Panjang sengaja datang ke rumahnya meskipun ia tidak pergi ke Kademangan. Kecuali Panjang, Kitambilah yang sering singgah di rumah itu. Kitambi senang sekali melihat hasil anyaman tangan Bramanti. Sehingga kadang-kadang yang membawa sepotong 2 potong barang anyaman dari Bramanti. Kau dapat membuatnya lagi? Ceting ini aku bawa pulang. Bramanti hanya tersenyum saja. Tapi akhir ini aku lihat kau tidak pernah keluar, Bramanti, bertanya Kitambi kemudian.
Aku tidak mempunyai kepentingan apapun di luar rumah ini, Paman. Apakah kau sekali-kali tidak ingin pergi ke Kademangan, berkumpul dengan anak-anak muda yang lain? Itu hanya akan menimbulkan persoalan saja, Paman. Aku tidak begitu disukai. Kitambi mengerutkan keningnya lalu katanya, aneh Bramanti, orang yang terluka itu yang kini masih berada di Kademangan pernah berkata bahwa ia melihat putuk sabut tampar di Kademangan ini. Dai Bramanti tiba-tiba berkerut. Betulkah begitu? Ya, kau ingat orang yang aku bawa lewat halaman rumahmu beberapa hari yang lalu? Ya, Paman. Ia menunjuk engkau ketika kemudian ia jatuh pingsan. Kitambi tertawa. Mungkin ia salah lihat, tapi begitulah katanya. Ia melihat putut sabuk tampar di Kademangan ini. Apakah kau tidak percaya? Bukan tidak percaya, Paman, tetapi aku sama sekali tidak tahu menahu. Selama ini aku selalu di rumah saja. Karena itu marilah kita pergi ke Kademangan. Nanti kau akan mendengar sendiri bahwa ia pernah melihatnya. Bramanti mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia bertanya, kepada siapa saja orang itu bercerita tentang orang yang menyebut dirinya putut sabut tampar? Pada semua orang, pada Ki Demang, pada Ki Jogoboyo, dan kepada para pengawal. Bagaimanakah tanggapan mereka? Pada umumnya mereka berpendapat bahwa orang itu telah salah lihat. Tentu ia salah lihat. Bramanti berhenti sejenak lalu, bagaimana tanggapan Panjang? Kitambi tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Bramanti dan ia melihat suatu bergetar pada sorot matanya. Bertanyalah kepada Panjang, jawab Kitambi. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia akan singgah kemari, hampir tiap kali ia singgah ke rumah ini. Bagaimana dengan hari ini? Bramanti menggeleng. Aku tidak tahu. Aku belum lihat ia berangkat ke Kademangan. Ia sudah pergi, aku bertemu dengan anak itu. Oh, kalau begitu nanti dari Kademangan biasanya ia singgah. Aku akan menunggunya di sini. Bramanti terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya, mengapa Paman akan menunggunya di sini? Sekali lagi kita memandang pusat mata Bramanti. Dan sekali lagi ia melihat getar itu lagi. Maka jawabnya kemudian, apakah salahnya? Bramanti menarik napas dalam-dalam dan ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Aku akan mendapatkan ibumu. Sudah agak lama aku tidak menemuinya. Tiap kali aku hanya memerlukanmu. Bramanti mengangguk kaku. Ia tahu bahwa itu adalah sekedar alasan Kitambi untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun ia pun menjawab, silahkan Paman. Kitambi pun kemudian naik ke rumah Bramanti. Ditemuinya perempuan tua, Ibu Bramanti, sedang duduk-duduk di dapur sambil menunggui api. Perempuan itu sedang memanasi santan kelapa untuk dibuatnya menjadi minyak. Desis Kitambi. Aku akan menunggu sampai santan itu menjadi minyak, Nyai. Aku senang sekali apabila aku dijamu dengan belondo minyak itu. Nyai Pruwito tersenyum hanya sebentar, katanya. Silahkan Kitambi, tetapi sebaiknya Kitambi duduk saja di dalam, tidak di dapur yang kotor ini. Oh, tidak mengapa, Nyai. Aku lebih senang duduk di sini, aku menunggu minyak itu. Nyai Pruwito mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Terserahlah, tetapi pakaianmu akan menjadi kotor oleh abu dan asap. Kitambi tertawa, tetapi ia tidak beranjak pergi. Sementara itu, Bramanti telah kembali duduk di bawah pohon sawo. Tangannya masih juga menggenggam rautan bambu. Tapi matanya tidak menatap ke pekerjaannya. Dipandanginya bayang-bayang dedaunan yang disiram oleh sinar matahari di atas tanah yang kering, bergerak-gerak oleh angin yang lemah. Tiba-tiba Bramanti terkejut ketika kemudian langkah tergesa-gesa memasuki regol halamannya. Kemudian dilihatnya Panjang datang kepadanya dengan napas terengah-engah.
Kenapa kau Panjang? Panjang duduk di samping Bramanti. Dicobanya untuk mengatur napasnya sambil mengibas-ibaskan lengan bajunya. Mengapa kau Panjang? Apa kau dikejar hantu? Panjang menggeleng. Aku dikejar anjing. Panjang bergeser setapak lalu seakan-akan berbisik ia berkata, orang itu telah dilepaskan lagi. Siapa maksudmu? Pengikut Panembahan Sekar Jagad. Bramanti mengerutkan keningnya, namun sebelum ia bertanya, Kitambi telah muncul dari balik pintu. Kau Panjang? Ya Paman. Apakah ada berita baru mengenai Ki Demang atau Ki Jogoboyo, atau mengenai kau sendiri? Bertanya Kitambi sambil mendekat. Panjang tidak segera menyaut, namun Bramantilah yang menjawab. Ada Paman, tentang orang yang sedang sakit itu. Mengapa dengan orang itu? Bramanti berpaling ke arah Panjang, desisnya. Benarkah begitu? Orang itu dilepaskan? Dilepaskan? Kitambi mengulang. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya Paman, orang itu telah dilepaskan. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya pula, desisnya. Aku sudah menyangka. Tetapi apakah alasan Ki Demang kali ini? Sama seperti lagunya yang lama, untuk kepentingan Kademangan ini. Dan apa kata Ki Jogoboyo dan bebau Kademangan yang lain? Sama saja, seperti yang pernah terjadi. Mereka diam saja sambil memberengut. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Apa katamu Bramanti? Bramanti terpenung sejenak dan dari hati-hati ia menyaut. Apakah seorang itu sama sekali sudah tidak berguna Paman? Sebenarnya orang itu diperlukan di sini. Mungkin dapat kita jadikan tanggungan meskipun kemungkinan itu kecil sekali. Karena bagi orang-orang seperti Panembahan Sekar Jagad, mereka yang sudah tidak berguna pasti akan dibiarkan saja, bahkan mati sekalipun. Tetapi kepentingan kita yang lain, kita akan dapat gambaran tentang kekuatan Panembahan Sekar Jagad daripadanya. Orang itu tentu tidak akan mengatakannya. Kita dapat memaksanya. Itulah yang Ki Demang sama sekali tidak berani melakukannya. Kitambi menarik napas dalam-dalam, kemudian desahnya. Aku tahu akibat dari tindakan Ki Demang itu. Akulah orang yang pertama-tama akan menjadi sasaran. Aku pasti dianggapnya orang yang akan dapat mengganggu kekuasaannya di Kademangan ini. Mengapa Paman Tambi yang dituduhnya? Aku sendiri pernah mengatakan kepada orang-orang itu bahwa kita tidak akan tetap tinggal diam untuk selama-lamanya. Aku mengatakan juga di Kademangan di depan orang itu bahwa kita memang harus bangkit. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia mendengar Kitambi berkata pula, tetapi itu adalah akibat yang wajar. Aku memang sudah memperhitungkannya dan aku harus berani menghadapi mereka, apalagi seorang diri. Tetapi apa boleh buat? Tetapi Paman tidak seorang diri. Siapa yang dalam keadaan ini bersedia memihakku? Panjang berdiam sejenak. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Namun ia hanya dapat menelannya kembali. Meskipun demikian, Kitambi dapat menangkap sorot mata itu sehingga ia berkata, mungkin ada juga orang lain yang tidak rela melihat hal serupa itu terjadi. Tetapi apa artinya apabila mereka tetap tinggal diam? Panjang menggigit bibirnya dan dengan sendat ia akhirnya berkata, aku akan berusaha Paman, agar Paman tidak harus menghadapi mereka seorang diri. Siapakah yang akan kau seret ke dalam kesulitan itu? Bukan maksudku, tetapi adalah menjadi kewajiban kita bersama. Aku sendiri sudah tentu menyediakan diri. Mungkin Temunggul juga dapat dibawa serta, karena ia takut kehilangan Ratri. Mungkin juga Ki Jogoboyo seandainya ia dapat sedikit melepaskan diri dari pengaruh Ki Demang. Dan mungkin masih banyak lagi. Bagaimanapun juga aku akan tetap berusaha. Terima kasih Panjang. Kitambi berhenti sejenak.
Lalu dipandanginya wajah Bramanti dalam-dalam. Dan kau Bramanti? Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya, karena itu maka ia pun tidak segera dapat menjawab. Aku wajib memperingatkan kau Bramanti, berkata Kitambi itu kemudian. Orang yang dilepaskan itu menganggap bahwa orang yang bernama Putut Sabuk Tampar itu berada di Kademangan ini. Nah, apakah kau tahu artinya? Bramanti menganggukkan kepalanya, jawabnya. Ya, Paman, orang itu pasti akan datang kembali mencari orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar di Kademangan ini. Nah, kau sadari bahayanya itu? Kitambi berhenti sejenak lalu, tetapi yang lebih berbahaya lagi bagimu Bramanti, orang itu sebelum pingsan seolah-olah ingin mengatakan bahwa kaulah agaknya orang yang telah melukainya dan menamakan diri Putut Sabuk Tampar. Mengapa aku? Wajah Bramanti menjadi tegang. Aku tidak tahu. Bertanyalah kepadanya kelak apabila ia datang ke rumah ini, dan ia pasti akan datang bersama orang-orang lain yang lebih kuat. Bramanti menarik napas dalam-dalam, namun ia masih berkata, aku akan mengungsi Paman. Kalau aku mendengar derap kuda-kuda itu, aku akan lari ke sungai. Tetapi bukankah kau pernah berkata bahwa kau sanggup berbuat apa saja sesuai dengan kemampuanmu apabila kau tidak berbuat sendiri? Nah, sekarang kau telah mempunyai beberapa orang kawan. Apa katamu? Bramanti merasa semakin tersudut, namun ia masih menjawab, Paman, jangan perhitungkan aku. Betapa aku ingin membantu, tetapi tenagaku sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi Paman dan bagi orang-orang lain. Aku harap Paman Temunggul akan bangun dari tidurnya, meskipun seandainya ia khusus berbuat untuk Ratri. Mudah-mudahan terdengar panjang berdesis. Baiklah, gumam Kitambi kemudian. Aku harus bersiap sejak sekarang. Aku berterima kasih kepadamu Panjang apabila engkau tidak membiarkan aku berdiri seorang diri. Aku akan berusaha untuk menemukan orang-orang lain. Aku pun mengharap pada saatnya orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu pun tidak akan berdiam diri. Aku masih mengharap orang lain lagi untuk ikut serta membebaskan Kademangan ini, berkata Panjang. Siapakah orang itu? Bertanya Kitambi. Ia sudah menyangkutkan diri pada saat aku melakukan pendadaran. Orang yang membebaskan aku dari kuku-kuku dan taring harimau itu. Namun aku masih tetap menyangka bahwa orang itu sama orangnya dengan Putut Sabuk Tampar. Panjang mencoba mencari kesan pada wajah Bramanti, tapi wajah itu seakan-akan tidak memberikan tanggapan apapun. Mudah-mudahan, desis Kitambi. Aku akan mempersiapkan diri sejak sekarang. Mungkin orang itu akan segera kembali, mungkin malam nanti dan mungkin besok. Aku akan memasang kentongan di rumahku. Aku akan memukulnya apabila orang-orang itu datang ke rumahku. Nah, apakah kau sependapat dengan isyarat ini Panjang?